Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi data berkelompok dan juga histogram. Nah, sebelumnya apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Sudah siap untuk belajar? Oke, jadi kali ini kita akan belajar yang pertama mengenai tabel distribusi frekuensi data berkelompok, dan yang kedua tentang histogram data berkelompok. Nah, simak baik-baik contoh soal berikut. Hasil penilaian harian matematika kelas 10 pada materi statistika ditujukan oleh data berikut. Nah, jadi disajikan data mengenai penilaian harian matematika kelas 10. Nah, kamu diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan juga histogram berdasarkan data tersebut. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok menggunakan aturan Stargess. Nah, sebelumnya kita telah membahas ada beberapa langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Apakah teman-teman semua masih ingat? Langkah yang pertama adalah menentukan banyaknya data atau N. Nah, coba lihat bersama-sama ada berapa data dalam nilai penilaian harian kelas 10 tersebut. Oke, jadi untuk N-nya adalah 30 ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, menentukan data terkecil dan terbesar. Coba kamu tentukan terlebih dahulu data yang terkecil adalah berapa dan data yang terbesar adalah berapa. Oke, jadi data terkecil adalah 60 dan data terbesarnya adalah 95. Kemudian langkah yang ketiga, menghitung nilai jangkauan data atau R, di mana R itu rumusnya adalah X max dikurangi X min atau data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Menurutmu, berapakah nilai jangkauannya? Oke, jadi jawabannya 35. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan banyak kelas, di mana untuk menentukan banyak kelas kita dapat menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya adalah 30, jadi dihasilkan 1 ditambah 3,3 log 30. Oke, coba dicari berapakah banyak kelas dalam data tersebut. Oke, jadi banyak kelasnya adalah 6. Nah, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, menghitung panjang kelas. Apakah teman-teman masih ingat bagaimana cara menghitung panjang kelas? Nah, panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyak kelas, di mana jangkauannya adalah 35 dan banyak kelasnya adalah 6. Jadi, hasilnya adalah 5,83 atau kita bulatkan menjadi 6. Jadi, panjang kelasnya ada 6. Kemudian yang terakhir, membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, jadi yang pertama adalah kita menentukan tabel dengan kolom nilai dan juga frekuensi. Untuk baris yang pertama, menurut teman-teman berapakah intervalnya? Oke, jadi berikut untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, dilanjutkan dengan membuat histogram data berkelompok. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tadi yang telah disusun, nah, yang langkah pertama untuk membuat histogram adalah menentukan tepi atas dan tepi bawah kelas interval. Nah, untuk interval yang pertama tadi adalah 60 sampai 65. Berarti untuk tepi atas dan tepi bawahnya menurut teman-teman berapa?
Oke, tepat sekali ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu untuk tepi bawah dan juga tepi atasnya. Sehingga langkah selanjutnya kita dapat menggambarkan histogram dari data tersebut. Nah, diperoleh histogram sebagai berikut. Nah, teman-teman dapat menggunakan bentuk yang pertama dengan menggunakan tepi atas dan tepi bawah seperti ini, atau menggunakan interval tadi dari yang diperoleh. Nah, itu sama saja ya teman-teman, dua-duanya benar. Oke, jadi gimana? Lebih memahami tentang bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan juga histogram? Baik, terima kasih. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya.